على محمد. Makanya kita bersyukur, kita disadarkan oleh Allah sehingga kita menemui kitab kita dalam keadaan terbuka. Apa perintahnya Allah? Iqra kitabak, bacalah kitabmu, gak usah membaca kitabnya orang. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu, catatan-catatan amalmu, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Baca kitabnya sendiri, baca perbuatannya sendiri, baca kelakuannya sendiri, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Gak usah baca kitabnya orang, gak usah baca kelakuannya orang, gak usah membaca perbuatannya orang, apalagi mencari-cari kesalahan orang. Lakum, tahu lakum? Kalau baca kitabnya orang banyak waktu, namun baca kitabnya sendiri tidak ada waktu. Itu namanya lagem. Minta kekuatan kepada Allah untuk diberi waktu yang banyak membaca kitab kita sendiri, sehingga tidak ada waktu untuk membaca kitabnya orang lain. Minta kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah untuk diberi kekuatan bisa membaca kitabnya sendiri, perbuatannya sendiri, sehingga sibuk membaca kitabnya sendiri, sibuk introspeksi diri, sehingga tidak ada waktu untuk menilai, membaca perbuatannya orang, kejelekannya orang. Tidak ada waktu mencari-cari kesalahan orang, tidak ada waktu untuk menjelek-jelekan orang, mencari kejelekannya orang. Iqra kitabak, baca kitabmu sendiri. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Abdul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa aziza bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa lil muqarrabin katsiran nawalih ya hasanal fi'alih ya qa'iman bila zawal ya mubdi'a bila midal balagh alhamdul minad wa zarab ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi
وارزقني الحكمة وإلهام الملائكة المغربين وعملا مقبولا في الليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وأصحابي كرام الأئمة بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Isra 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك
حسيبا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Waja'alna dan menjadikan siapa Allah al-laila terhadap malam, wan-nahara dan terhadap siang, ayataini ayat-ayat dua ayat, dua tanda-tanda kekuasaan Allah. Famahawna maka menghapus siapa Allah, menghilangkan siapa Allah ayatal laili tanda-tanda malam, waja'alna dan menjadikan siapa Allah ayatan nahari tanda-tanda siang, mubsiratan yang terang menderang. Untuk apa? Litabtahu agar mencari mereka fadlan karunia Allah, fadlan karunia mir rabbikum dari Tuhan mereka, yaitu Allah, walita'lamu dan agar mengetahui mereka adada bilangan sinina dalam setahun, wal hisabah dan perhitungannya. Wa kulla syai'in dan setiap sesuatu fassalnahu maka Allah terangkan tafsila dengan seterang-terangnya, Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Waja'alna ini menjadikan dengan menciptakan tidak sama. Menjadikan ada kolaborasi yang Allah titipkan kepada kita manusia, menjadikan malam dan siang. Waja'alna al-laila wan-nahara dan menjadikan siapa Allah al-laila wan-nahara malam dan siang ayataini dua ayat, dua tanda kekuasaannya Allah. Jadi malam dan siang ini adalah ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah. Kemudian apa yang terjadi? Famahawna maka menghapus siapa Allah, menghilangkan siapa Allah ayatal laili terhadap ayat malam, terhadap tanda-tanda malam. Apa itu? Gelap. Waja'alna dan menjadikan siapa Allah ayatan nahari, menjadikan siapa Allah tanda-tanda siang, yaitu mubsiratan terang. Jadi malam tandanya gelap, siang tandanya terang. Malam ditandai dengan bulan, siang hari ditandai dengan matahari. Itulah dua tanda kekuasaannya Allah. Namun kita manusia tidak pernah merenunginya, jarang diberi petunjuk oleh Allah untuk merenungi tanda-tanda, dua tanda kekuasaan Allah itu. Dibiarkan berlalu saja
Malam dibiarkan berlalu, siang dibiarkan berlalu. Tidak ada dijadikan wasilah untuk taqarrub kepada Allah. Tidak ada di dalam hati menjadikan dua tanda kekuasaannya Allah ini menjadi hal renungan dalam kehidupan kita. Kenapa kok ada malam? Kenapa kok ada siang? Dibiarkan berlalu begitu saja. Namun bagi orang yang beriman, inilah wasilah. Dijadikannya dua tanda kekuasaannya Allah ini untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibiarkan begitu saja. Siang bekerja, malam tidur. Tidak ada renungan, tidak ada tafakkur atas dua tanda-tanda kekuasaannya Allah ini. Tidak dijadikan wasilah untuk meningkatkan keimanan. Tidak dijadikan wasilah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak ada wasilah, tidak dijadikan wasilah untuk meningkatkan mahabbah kita kepada Allah. Berlalu begitu saja, tidak ada yang istimewa. Padahal seringkali kita mengaji, membaca di dalam kitab Al-Quran, Allah menjadikan malam dan siang sebagai tanda-tanda kekuasaannya Allah. Siapa yang bisa menjadikan malam dan siang kalau tidak ada kekuatan dari Allah? Tidak ada yang bisa makhluknya. Namun kenyataannya dibiarkan berlalu begitu saja dalam kehidupan kita. Tidak dijadikan bahan renungan dalam kehidupan kita. Siang capek kerja, malam terlosor turu. Tidak ada dijadikan tafakkur kita. Padahal perintahnya jelas, tafakkaru fi khalqillah. Tafakkur, renungi apa yang Allah ciptakan. Rembulan, matahari, bumi, langit beserta isinya. Tafakuri itu semua. Dijadikan malam, dijadikan siang, itu dua tanda yang luar biasa. Namun kebanyakan orang dibiarkan begitu saja berlalu dalam kehidupannya. Harus tampil beda. Jangan disamakan dan jangan menyamakan kalau hal yang kurang baik dalam kehidupan kita. Tingkatkan keimanannya, tingkatkan mahabbahnya, cintanya, tingkatkan rasa syukurnya kepada Allah. Famahauna, maka menghapus siapa Allah, menghilangkan siapa Allah ayatal laili, tanda-tanda malam, yaitu gelap. Dihapus oleh Allah tanda-tanda gelap itu. Tanda-tanda ayat-ayat kegelapan itu dihapus oleh Allah. Makanya bersyukur. Permasalahannya dihapus oleh Allah, kesedihannya dihapus oleh Allah, kesusahannya dihapus oleh Allah, penderitaannya dihapus oleh Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Karena kita tidak bisa menghapus penderitaan kita, tidak bisa menghilangkan kesedihan kita, tidak bisa, menghilangkan kesusahan kita tidak bisa.
Yang bisa menghilangkan itu semua hanyalah Allah. Makanya kita renungi tanda-tanda kekuasaannya Allah. Dua tanda kekuasaannya Allah. Penderitaan kita dihapuskan oleh Allah, syukuri. Setiap permasalahan diberi jalan oleh Allah, syukuri. Namun kebanyakan kita mengkufuri. Waj'alna ayatan nahar, dan menjadikan siapa Allah ayatan nahar, tanda-tanda siang, mubsiratan, terang menderang. Apabila suatu keadaan gelap gulita, kalau sudah didatangkan oleh Allah cahaya, secercah cahaya, maka akan lenyap itu kegelapan. Tidak ada kata gelap kalau sudah terang datang. Syukuri. Yang awalnya kita susah, dibahagiakan oleh Allah, syukuri. Tatkala kita terhimpit urusan ekonomi, kemudian oleh Allah diberi jalan keluar, syukuri. Untuk apa itu semua? Litabtahu, agar kita menemukan, agar kita bisa mencari fadlan, karunia, nikmat mirrabbikum, dari Tuhan kalian, yaitu Allah. Cari di balik karunia-karunianya Allah, cari. Itulah tanda-tanda kekuasaannya Allah. Hidup kita disehatkan oleh Allah, cari di balik itu, agar kita bisa bersyukur kepada Allah. Di balik kesuksesan kita, cari di balik itu, agar kita bersyukur kepada Allah. Semuanya itu merupakan cintanya Allah kepada kita, hambanya. Digelapkan hidup kita, cinta Allah. Diterangkan hidup kita, cinta Allah kepada hambanya. Karena Allah yang menciptakan malam dan siang. Kita harus bisa membalas cintanya Allah. Dengan cara apa? Bersyukur kepada Allah. Berupa apapun yang diberikan Allah kepada kita, syukuri. Malamkah, siangkah, itu semua karunia dari Allah. Syukuri. Semuanya itu untuk kebaikan kita, hambanya yang dicintai oleh Allah. Syukuri bentuk cinta kita kepada Allah. Tidak boleh kita husnudzon kepada Allah. Kita harus husnudzon kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita berbentuk penderitaan yang menyedihkan hati kita, syukuri, itu cintanya Allah. Kita dibebaskan dari penderitaan, kesusahan, kesedihan, syukuri, itu bentuk cintanya Allah. Agar kita bisa menemukan di balik itu semua karunia dari Allah. Itulah cinta Allah. Walita'lamu, dan agar mengetahui kalian, ada bilangan, ada sinina, bilangan dalam setahun, wal hisabah, dan perhitungannya. Makanya kalau malam ditandakan bulan, kalau siang ditandakan matahari. Matahari untuk menghitung hari-hari
minggu-minggu dan bulan untuk menghitung bulan-bulan dalam setahun. Wa kulla syai'in, dan setiap sesuatu, segala sesuatu, fassalnahu, maka Allah jelaskan sesuatu itu tafsila, dengan sejelas-jelasnya. Makanya kita harus syukuri dua tanda kekuasaannya Allah ini, harus kita tafakuri dalam kehidupan, harus kita renungi. Jangan sampai terlewatkan, berlalu begitu saja dalam kehidupan kita. Terang gelap itu ditandai dengan siang dan malam. Namun bagi orang yang beriman, malam pun bisa dijadikan terang selama mata kita terbuka. Bermunajat, qiyamul lail, mengistirahatkan jiwa. Badannya sudah istirahat, jam 9 sudah tidur, jam 2 bangun. Jadikan terang, buka matanya. Jangan biarkan tertutup. Kita tidak tahu nantinya karunia Allah, fadlannya Allah tatkala waktu malam. Padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari, untuk menemukan, litabtagu fadlam mir rabbikum, suruh temukan. Kalau nggak dicari ya nggak bisa. Kalau nggak dibuka mata nggak bisa melihat petunjuk-petunjuknya Allah, melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah, terutama dua tanda kekuasaannya Allah berupa malam dan siang. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan semuanya, setiap sesuatu, segala sesuatu, fassalnahu, Allah sudah menjelaskan kepada kita tafsila, dengan sejelas-jelasnya, asal mata kita terbuka, terutama mata hati kita, mata kolbu kita terbuka terhadap kebenaran yang datang. Wa kulla, dan setiap insanin, manusia, alzamnahu, digantungkan ta'irahu, catatan-catatan amalnya, fi unuki, di dalam lehernya. Jadi setiap perbuatan manusia itu dicatat oleh malaikat, dan setiap catatan-catatan malaikat itu digantungkan kepada lehernya. Wa nuhriju lahu, dan mengeluarkan siapa Allah kepadanya manusia, yaumal kiamati, nanti di hari kiamat. Berupa apa? Kitaban, berupa kitab catatan amal-amal perbuatannya sewaktu di dunia. Yalqahu, dan menemukan, diperlihatkan, menemui kitab itu mansuro, dalam keadaan terbuka kitabnya. Jadi ini menceritakan hari kiamat. Jadi apa yang kita perbuat selama di dunia dicatat, kemudian dikantungkan kepada leher kita, dan kelak di yaumil kiamah akan dikeluarkan catatan itu berupa kitab-kitab. Kemudian kita menemui kitab itu, yalqahu,
menemui kitab itu mansuro dalam keadaan terbuka. Tinggal kita membacanya. Namun maknanya di sini, setiap perbuatan kita manusia tercatat secara otomatis dalam kehidupan kita, tercatat dalam jiwa kita. Kemudian Allah akan mengeluarkannya kepada kita yaumal qiyamah, pada hari kiamat, pada hari kebangkitan kesadaran kita. Jadi tatkala kita sudah sadar atas perbuatan kita, baru kita bisa membaca kitab-kitab kita, bisa membaca amalan-amalan kita. Kalau kita tidak sadar, mustahil kita bisa membaca kitab-kitab kita. Namun kalau kita sudah sadar, disadarkan oleh Allah, yaumal qiyamati, pada hari kita disadarkan oleh Allah, baru kita bisa menemui kitab kita, kitaban yalqahu mansuro, menemui kitab kita dalam keadaan terbuka. Kita langsung otomatis bisa membaca perbuatan kita. Kalau kita disadarkan oleh Allah. Kalau kita tidak sadar, ya tidak akan bisa membaca perbuatan kita. Kalau kita tidak sadar, kita hanya bisa bahkan mewajibkan membaca kitabnya orang, tidak bisa membaca kitabnya sendiri alias introspeksi diri, tidak bisa. Kalau orang sudah disadarkan oleh Allah, baru dia bisa membaca kitabnya sendiri, amalan-amalannya sendiri, perbuatannya sendiri, kelakuannya sendiri. Itu kalau disadarkan oleh Allah. Namun kalau kita tidak disadarkan, tidak akan bisa membaca kitabnya sendiri. Justru dia akan membaca kitabnya orang, kelakuannya orang, perbuatannya orang, kejelekannya orang. Itu kalau tidak disadarkan oleh Allah. Makanya kita bersyukur kita disadarkan oleh Allah, sehingga kita menemui kitab kita dalam keadaan terbuka. Apa perintahnya Allah? Iqra kitabak, bacalah kitabmu, gak usah membaca kitabnya orang. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu, catatan-catatan amalmu, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Baca kitabnya sendiri, baca perbuatannya sendiri, baca kelakuannya sendiri, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Gak usah baca kitabnya orang, gak usah baca kelakuannya orang, gak usah membaca perbuatannya orang, apalagi mencari-cari kesalahan orang. Lakum, tahu lakum? Kalau baca kitabnya orang banyak waktu, namun baca kitabnya sendiri tidak ada waktu. Itu namanya lakum. Minta kekuatan kepada Allah untuk diberi waktu yang banyak membaca kitab kita sendiri, sehingga tidak ada waktu untuk membaca kitabnya orang lain. Minta kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah untuk diberi kekuatan bisa membaca kitabnya sendiri, perbuatannya sendiri, sehingga sibuk membaca kitabnya sendiri, sibuk introspeksi diri, sehingga tidak ada waktu untuk menilai, membaca perbuatannya orang,
kejelekannya orang, tidak ada waktu mencari-cari kesalahan orang, tidak ada waktu untuk menjelek-jelekan orang, mencari kejelekannya orang. Iqra kitabak, baca kitabmu sendiri. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Kafa cukup binafsika dengan dirimu sendiri. Gak usah baca kitabnya orang, cukupkan hanya membaca kitabmu sendiri. Setiap hari alaika hasiba, untuk kalian menghisapnya sendiri. Gak usah nunggu malaikat, hisap diri sendiri. Sebelum tidur, setelah isya, sholat witir, kemudian beristighfar, baca kitabnya, baca kelakuannya, baca perbuatannya, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, dibaca kitabnya. Setelah bisa membaca kitabnya, pasti akan tampak jelas apa yang ia kerjakan seharian. Dari siang sampai malam akan tampak jelas. Oh, ternyata lebih banyak perbuatan buruknya. Beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Oh, ternyata lebih banyak kebaikannya. Minta kekuatan kepada Allah untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Minta kekuatan kepada Allah untuk ditingkatkan kebaikannya. Jadi tidak ada waktu untuk menilai, membaca kelakuan orang, karena kita terlalu sibuk membaca, menilai diri kita sendiri. Manihtada, ingat, manihtada, barang siapa yang mengerjakan petunjuk Allah, fa innama yahtadi li nafsi, maka sesungguhnya ia, sebetulnya hakikatnya petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Kebaikan yang kita lakukan itulah untuk diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita lakukan itu hakikatnya untuk diri kita sendiri. Makanya jangan ragu, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, karena kebaikan itu hakikatnya untuk diri kita sendiri. Namun sebaliknya, wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha, dan barang siapa tersesat dan barang siapa menyesatkan, fa innama yadillu 'alaiha, maka sesungguhnya kesesatan itu atas dirinya sendiri, akan kembali kepada dirinya sendiri. Keburukan yang kita lakukan, kejelekan yang kita lakukan, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Wa in asatum falaha, maka kelakuan buruk kita akan kembali kepada diri kita. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidak ada menanggung kalian waziratu wizra ukhra, dari dosa-dosa. Tidak ada yang menanggung, tidak ada yang memikul dosa-dosa wizra ukhra, dari dosanya orang lain. Jadi jangan kepedean, masa ada dosa ditanggung orang lain. Tidak ada. Dosa dipikul oleh dirinya sendiri.
Dosa ditanggung oleh yang berbuat. Makanya jangan ikut-ikutan dalam hal keburukan. Jangan berbuat dalam hal kejelekan. Karena dosa tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Gak apa-apa wis kamu nyolong, gak apa-apa wis kamu berzina, gak apa-apa wis kamu membunuh orang, nanti dosanya aku yang tanggung. Gobloknya. Tidak ada. Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada ceritanya orang menanggung dosanya orang lain. Yang pasti dosa itu ditanggung oleh dirinya sendiri yang berbuat. Wama, dan tidaklah kunna ada siapa Allah mu'adzibina, mengadab siapa Allah hatta nab'atha rasula, sampai mengutus siapa Allah rasula, seorang utusan, seorang rasul. Jadi kalau kita berbuat karena kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu petunjuknya, itu masih bisa diampuni oleh Allah. Karena tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang memberi petunjuk, ditandai oleh Rasulah, utusan dari Allah. Jadi kalau tidak tahu, kita dimaafkan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, karena tidak ada yang memberitahu. Namun apabila kiainya sudah memberitahu, gusnya sudah memberitahu, ulama-ulamanya Allah sudah memberitahu, namun kita tetap mengerjakannya, maka Allah pasti akan mengadabnya. Na'udzubillah. Makanya kita, tatkala kita sudah punya ilmunya, namun kita tidak mengerjakannya, itulah bentuk azab dari Allah kepada kita. Kita tidak akan mendapatkan cintanya Allah, kita tidak akan mendapatkan ridhonya Allah, ditinggalkan kita oleh Allah. Itulah bentuk azab. Makanya kita tidak boleh meminta untuk disegerakan azab. Azab itu pasti datang. Gak usah minta disegerakan, gak usah petentang-petenteng, pasti datang. Makanya sebelum datang, itulah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Kita diberi waktu, kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Makanya bertaubatlah, bersegeralah bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.